Selamat pagi, Jess. Pagi ini saya mendapatkan komen yang cukup weng gitu ya. Tapi saya harus jelasin ini, ya harus saya bantu untuk teman-teman bisa uh, ikut belajar. Sama-sama lah kita belajar ya. Kan belajar itu ndak ada batasnya. Belajar itu selama-lamanya kita belajar. Ada komen yang cukup membuat saya mengambil HP dan kemudian mereplay. Kenapa dokter lain kalau tidak sarapan malah timbul batu empedu? Ini saya nggak ngerti ya cerita dari mana Bapak ini bisa membuat sebuah keputusan dan membuat message kalau nggak sarapan jadi batu empedu. Ini kurang informasi kalau menurut saya. Nih saya terangkan ya supaya teman-teman bisa melihat ini ya, Jess. Kenapa dokter lain ini siapa saya juga nggak tahu ya, tapi dijelaskan sama beliau kalau tidak sarapan malah timbul batu empedu. Tidak sarapan itu adalah sarapan yang terbaik. Catat baik-baik omongan saya. Justru ketika kamu tidak sarapan, itu akan memperbaiki fungsi tubuhmu dengan baik. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Orang yang sarapan dan orang yang makan malam itu rawan menimbun penyakit. Itu orang-orang yang sarapan dan makan malam. Justru kamu kalau mau hidupmu, semangatnya, vitalitasnya, sel-sel tubuhnya, hormonnya, mitokondria tubuhnya bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik, kamu harus membuat pola dalam tubuhmu tidak sarapan dan tidak makan malam. Dan kamu harus mau menetapkan jam makanmu di antara jam 1 sampai jam 7, titik. Itu pola hidup yang terbaik karena disesuaikan dengan siklus tubuh, sesuai dengan cara otak bekerja. Saya udah berkali-kali membahas itu. Ya. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena pagi hari seringkali kamu hanya untuk ganjel perut. Dan perutmu bukan ban truk yang perlu diganjel. Jadi tidak perlu kamu ganjel-ganjel perutmu. Justru malah ketika orang berpikir untuk sarapan, ganjel-ganjelan setiap pagi dengan jajanan, dengan roti-rotian, itu rawan dengan GERD, rawan dengan mah, rawan dengan penyakit lambung. Ujung-ujungnya kamu nanti akan terfarmasi, Jess. Beneran, karena kamu pasti akan kena. Yang pertama kali kamu mengenal farmasi itu dari lambung. Obat lambung. Kemarin saya beberapa kali di rumah sakit ketemu dengan orang-orang yang terkapar di ranjang termahal di muka bumi. Beruntung salah satunya dibiayai sama BPJS. Yang lain bayar sendiri. Kamu tahu yang lain bayar sendiri 3 hari, berapa hari, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta tuh, Jess. Dan kamu tahu enggak, pagi, siang, malam obat yang diminum, terus kemudian suntikan yang dimasukkan ke infus. Saya tanya langsung sama suster-susternya itu. Kamu tahu enggak apa itu? Itu apa itu, Sus? Obat lambung. Ini apa, Sus? Obat lambung. Semuanya dihantam dengan obat lambung. Kenapa? Karena obat-obat yang menurut yang diberikan untuk penyakitnya, seperti obat jantung, seperti obat liver, seperti obat kanker, seperti obat ginjal, seperti obat-obat yang lain, itu menjadi sakti ketika lambungnya dinetralisir. Makanya nomor 1 yang diinput adalah lambung gitu. Dan empedu tidak ada urusannya sama makan, tidak makan, Jess. Empedu itu urusannya adalah kamu harus pahami betul-betul ya. Kenapa dokter lain kalau tidak sarapan malah timbul batu empedu? Lah inilah salah kaprahnya itu. Batu empedu muncul bukan karena tidak sarapan, bos. Batu empedu itu muncul ketika kamu menolak makan lemak kambing. Batu empedu itu muncul ketika kamu menolak makan daging. Itu batu empedu muncul.
Kantong empedu itu membantu liver, ya. Dia akan mengeluarkan cairan yang namanya bile. Empedu kita ini mengeluarkan cairan yang namanya bile. Bile membantu liver untuk apa? Mengolah kolesterol dan kemudian dibagikan kepada sel-sel tubuh kita. Nah, ini adalah cairan enzim pencernaan, dan yang dicerna adalah lemak. Sementara pencernaan kamu hanya diasupkan sayur, gula, lemaknya dibuang. Karena apa? Jangan makan lemak, nanti kena jantung. Jangan makan daging, nanti kena jantung, nanti kena kanker, nanti kena ini itu. Nah, itu penyakit yang kamu buat sendiri gitu loh. Sementara empedu kita, dia membantu liver itu membutuhkan yang namanya serat sama lemak. Bukan lemak ini ya. Lemak ini kan sisa gula ini yang ditimbun di sini ini, ya, yang geleber-geleber. Saya puji Tuhan nggak ada nih, karena saya rajin nge-gym, ya, sehingga jadilah batu empedu. Jadi nggak ada urusan dengan sarapan atau tidak, nggak ada urusan dengan tidak sarapan. Justru ketika kamu nggak sarapan itu bagus kalau kamu makannya telur. Kamu nggak sarapan itu bagus kalau kamu makannya daging. Tidak sarapan itu bagus kalau kamu makannya seafood. Gitu. Ya, ini penting sekali diperhatikan sehingga kita ini tidak salah kaprah dengan pemahaman-pemahaman yang kita ini memang awam gitu. Saya ini kan awam. Tapi karena saya melihat dan mempelajari karena sesuatu yang terjadi sama diri saya menjadi paham. 5 tahun saya mempelajari itu, Jess. Ya. Nah, empedu itu memproses semua vitamin yang diasupkan ke dalam tubuh. Makanya saya seringkali anjurkan, daripada kamu mensarap-sarapin, daripada kamu makanin malam hari, mending diasup dengan suplemen. Karena suplemen itu vitaminnya, mineralnya real, langsung diserap. Itu yang luar biasa. Makanya saya selalu menganjurkan suplemen yang bisa dikonsumsi sama kita, liposomal glutathione, probiotik, D3K2. Nah, kadang-kadang D3K2 membutuhkan magnesium, tapi selama ini saya melihat magnesium itu tersuplai melalui racikan makcin. Saya udah minum racikan makcin, udah cukup untuk magnesium yang saya butuhkan. Nah, ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk teman-teman perhatikan, ya. Nah, di empedu itu vitamin-vitamin itu diserap, vitamin-vitamin itu diproses, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu diproses di empedu. Karena dipakai untuk membantu liver gitu. Jadi tubuh ini gandeng geret, Jess, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mobil itu kan oli mesin untuk mesin, oli samping untuk samping. Oli mobil enggak ada oli samping, ya. Oli gardan untuk gardan. Sekarang enggak butuh oli gardan karena semuanya rata-rata matic, tapi ada oli matic. Tapi kalau tubuhmu enggak seperti itu, makanya part di dalam tubuh, cara menyembuhkannya adalah memperbaiki whole body, yaitu dengan cara apa? Memperbaiki sistem metaboliknya. Nah, sistem metabolik itu diperbaiki dari mana? Dari pola makan. Penyakit itu hanya ada 3, kecuali yang harus ke ranjang operasi. Penyakit yang hanya 3 itu adalah komplikasi. Kenapa komplikasi? Karena dia dari kecil dikit-dikit obat. Kemarin saya udah buatin VT itu. Saya dengan ponakan-ponakan cucu saya itu. Tahu-tahu loyo, sakit apa? Panas, obatnya panas, kasih obat. Saya bilang jangan dikit-dikit diobati, nanti bermasalah, nanti kena komplikasi. Itu baru ketemu kemarin tuh saya, Jess. Nah, setelah itu baru ada degeneratif. Degeneratif itu sel gagal meregenerasi dirinya. Dan kemudian metabolik. Nah, tiga ini penyakit itu kalau ditarik mundur, masalahnya hanya di pola makan. Kamu salah mengasupkan pola makan. Pola makan yang benar adalah yang paling simpel dan gampang. Pagi bangun tidur minum racikan teh biji alpukat. Itu paling aman. Umur berapapun tidak masalah. Tidak sarapan. Jam 10 makan telur. Jam 1 sampai jam 7 malam itu waktu makanmu. Malam hari stop makan. Nah, itulah cara sehat yang alami dan sangat murah sekali. Dan badan bisa benar-benar fit. Nah, semuanya tergantung dari keputusanmu masing-masing.
Nih, lihat tuh cucu-cucu saya ini, cucu ponakan saya nih. Tuh. Nah, tuh. Hah? Orang buat konten di